Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini, siang ini, pagi ini, malam ini, kapanpun didengar, kita akan memulai pengajian kitab Sahih Muslim. Namun sebagaimana biasa, kita buka terlebih dahulu pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imami Muslim wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bi niyyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin wa anna Allah yamla'u qulubana بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nyampe mana ini? Oh ini. Kalau di kitab saya ada judulnya, tidak tahu di kitab teman-teman ada judulnya apa enggak. Ini kalau dari Imam Muslim, beliau ya langsung bahas aja, enggak ada pakai judul-judulnya. Cuman ya Masya Allah, para ulama setelahnya membuat tulisan atau kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Muslim menjadi lebih tertata rapi dengan memberi judul. Biasanya oleh para syarih dan ulama-ulama generasi berikutnya itu dibubuhi di sebelum pembahasan judul yang sesuai dengan hadis yang akan dibahas. Kalau punya saya begini, babu wujubir riwayati anithiqati wa tarkil kadzabina wa tahdhiri minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab wajibnya meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya, wa tarkil kadzabina meninggalkan orang-orang yang sering dusta, wa tahdhiri dan warning minal kadhibi dari berbohong ala Rasulillah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam ketahuilah olehmu, waffaqaka mudah-mudahan memberikan taufik kepadamu Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Ketahuilah olehmu annal wajiba kepada sesungguhnya yang wajib, annal wajiba kepada sesungguhnya yang wajib, ala kulli ahadin atas setiap orang, arafa yang tahu siapa, kullu ahad mengetahui, tahu at-tamyiza kepada tamyiz. Ini boleh jadi menakdir mudhaf yang dibuang, ai tariqat tamyiz gitu. Mengetahui cara membedakan apa, baina sahihir riwayati, di antara hadis yang sahih riwayatnya, wasakimiha dan hadis yang lemah riwayatnya.
sahihir riwayat ini min idafatis sifah ilal mausuf. Asalnya baina ar-riwayatis sahihati wa ar-riwayatis sakimati. Di antara riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang sakim atau dhaif ya. Wa thiqatin naqilina, dan antara terpercayanya para perawi, perawi atau an-nakilina, orang-orang yang meriwayatkan laha kepada akhbar, begitu ta'alluqnya. Minal muttahamina, bisa membedakan antara orang-orang yang terpercaya dari kalangan rawi, minal muttahamina, dari orang-orang yang dicurigai, ai al muttahamuna bil kadhibi, orang-orang yang dicurigai biasa bohong. Ini kata syarah, kata syarihnya, seharusnya minal muttahamin nggak pakai min, seharusnya pakai wawu. Karena biar sesuai seperti yang di atas, kan pakai baina. Kalau baina itu ya biasanya eratnya dengan wawu, baina sahihir riwayati wa sakimiha. Berarti baina thiqatin nakilina laha wal muttahamin, begitu seharusnya, begitu katanya. Annal wajibah, sesungguhnya yang wajib kepada setiap orang yang tahu cara membedakan antara riwayat yang sahih dan tidak, tahu membedakan mana perawi yang thiqah dan yang tidak. Apa yang wajib? Alla yarwiya, ialah tidak meriwayatkan siapa rawi, minha, dari ar-riwayat, illa ma, kecuali sesuatu, arafa, yang tahu siapa rawi, atau tadi kalau mau konsisten kullu ahad, alla yarwiya, alla annal wajibah, arafat tamyiz dan seterusnya, alla yarwiya, ialah tidak meriwayatkan siapa kullu ahad, minha, dari ar-riwayat, tidak meriwayatkan illa ma, kecuali kepada sesuatu, arafa, yang tahu siapa kullu ahad, tahu sihhata makharijihi, kepada sahihnya. Makharij ini bimakna riwayah, kepada sahihnya riwayatnya ma itu ya hadisnya. Tadi alla yarwiya jadi khobarnya anna. Annya bisa ditakwil masdar, yaitu annal wajiba adamu riwayati kulli ahad minha illa ma'arafa, begitu. Kecuali sesuatu yang tahu siapa kullu ahad, sihata makharijihi, kepada sahihnya riwayat-riwayatnya wasitarota, dan kecuali sesuatu yang tahu siapa kullu ahad, asitarota, kepada sitaroh. Sitaroh itu bimakna iffah, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan as-sitaroh, iffah atau sianah, terjaga, finakilihi, pada orang yang meriwayatkan wa ayat taqiyah, dan kewajiban berikutnya ayat taqiyah, menjaga diri siapa kullu ahad, minha, dari riwayat, menjaga ma, kepada sesuatu, kana, yang ada, apa minha, dari riwayat, ada apa itu, an ahli tuhami, dari orang-orang yang dicurigai, wal mu'anidina, dan mu'anidin. Siapa mu'anidin itu? Ay mu'aridina lis sunnah mukhalifina laha, orang-orang yang menentang as-sunnah, hadis-hadis Nabi, dan sengaja berbeda dengan as-sunnah. Siapa minal mu'anidin? Min ahlil bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah, gitu. Jadi kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang tahu cara membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Nah, gimana kira-kira cara membedakan hadis sahih dan dhaif itu ya? Ya harus tahu, belajar ilmu hadis, begitu ya. Ada caranya, ma'rifatul farqi
bainas sahihi was saqim. Cara tahu bagaimana atau perbedaan antara hadis sahih dan hadis yang as-saqim. Ini kata pensyarahnya, atafnya thiqatin nakilin minal muttahamin. Kira-kira apa perlu gitu? Sudah ada baina sahihir riwayat wasakimiha, kok masih dikasih keterangan thiqatin nakilin lah? Kan sudah jelas. Kalau yang riwayatnya sahih berarti ya sanatnya juga sahih, perawinya juga sahih. Kalau riwayatnya lemah, ya berarti sanatnya lemah. Maka dikomentari oleh syarahnya, syarah yang saya baca itu Qurratu Ainil Muhtaj itu, yang kemarin itu yang saya sebutkan. Bahwa cara untuk mengetahui perbedaan antara sahih dan sakim, innama tatahaqqaqu bima'rifati at-thiqati wad-du'afa. Untuk mengetahui hadis sahih dan sakim, hadis sahih dan dhaif, itu butuh tetap mempertimbangkan kepada siapa perawinya. Apakah perawinya terpercaya atau tidak, begitu. Kira-kira perawinya ini terpercaya atau tidak, begitu. Dan seterusnya, itu tetap berkaitan. Dan boleh jadi begini. Sesungguhnya kira-kira sihhatul hadis mutawakkifatun ala amrain. Sahih atau tidaknya hadis, sahihnya hadis itu memerlukan dua hal, dua perkara. Yang pertama, thiqatu rijalihi, perawinya terpercaya. Yang kedua, istiqamatu matnihi, matannya juga apa istilahnya, tidak bermasalah gitu kira-kira. Istiqamatu matnihi, matannya tidak bermasalah. Sebab boleh jadi begini, boleh jadi rijalnya thiqah, perawinya itu orang-orang terpercaya, tetapi hadisnya, matan hadisnya bermasalah, maka hadisnya juga termasuk hadis yang bermasalah. Atau kebalikannya, perawinya tidak thiqah atau hadisnya sudah tidak bermasalah, sudah selesai matan hadisnya, tetapi sanadnya itu termasuk sanad yang bermasalah. Rijalnya ada tokoh-tokoh atau perawi di antara silsilah sanadnya yang bermasalah, maka hadisnya juga termasuk bagian dari hadis yang bermasalah, begitu. Maka tetap penting disebutkan sahihir riwayah wasakimiha watikotin nakilina laha dan seterusnya itu, begitu. Maka sesungguhnya ini kan membahas nanti soal apakah seseorang itu wajib meriwayatkan dari orang terpercaya dan meninggalkan riwayat dari al-kadzabin dan seterusnya. Kan dikasih judul seperti itu. Maka dari teks yang barusan dibaca itu bisa disimpulkan tidak boleh meriwayatkan, la tahillu ar-riwayatu, tidak boleh seseorang meriwayatkan dari al-muttahami bil kidbi, orang yang dicurigai kuat bisa atau biasa melakukan kebohongan di dalam riwayatnya. Yang kedua, al-mubtadi'u al-mu'anidu, ini tadi ahli tuham wal mu'anidin min ahli bidah. Tidak boleh meriwayatkan dari al-muttahami bil kadibi, al-mubtadi'i, al-mu'anidi. Itu yang kedua. Maka yang boleh diriwayatkan, hadis yang boleh diriwayatkan itu juga dua. Seperti yang disebutkan kemarin, kan ada 3 jenis hadis. Maka yang boleh diriwayatkan adalah hadis sahih atau di bawahnya sahih. Yang biasa yang disebut di dalam ilmu mustalah hadis dengan hadis hasan ya.
Wad dalilu ala anna alladhi kulna min hadha. Wad dalilu adapun argumentasi ala anna alladhi bahwa sesungguhnya sesuatu kulna yang kami katakan min hadha dari sini min wujubil ittiqa ayat taqiya makana dan seterusnya huwal lazimu adalah sesuatu yang wajib. Bukti bahwa apa yang kami katakan ini adalah sesuatu yang wajib. Dunama bukan sesuatu khulafa yang menyalahi apa emmahu kepada alladzi kulna. Maksudnya bukti bahwa apa yang telah kami katakan itu adalah sesuatu yang wajib. Annal wajibah dan seterusnya itu. Kalau kebalikannya berarti mengambil riwayat dari selain itu. Gitu. Apa bukti bahwa apa yang kami katakan itu benar, bahwa itu perkara yang wajib? Adalah qaulullahi jalla dzikruhu adalah firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman inja jika datang kepadamu fasikun siapa orang fasik datang fasikun siapa orang fasik binabain dengan membawa informasi fatabayyanu maka tabayyanu ay fatahaqqaqu maka pastikanlah olehmu kalau ada orang fasik datang kepadamu jangan langsung diterima. Ada orang fasik datang membawa informasi kepadamu jangan langsung diterima. Kenapa kau tidak boleh langsung diterima? Antusibu qauman. Ini maf'ul li ajlih ya. Antusibu qauman maf'ullah ya. Kalau di dalam nahwu disebut maf'ullah atau maf'ul li ajlih. Antusibu menurut satu tafsir khasyata antusibu. Khawatir engkau menimpa atau ada yang asyaukani misalnya bukan khasyata antusibu tetapi li alla tusibu. Khawatir engkau menimpa kauman akan satu kaum bijahalatin dengan keadaan tak tahu. Maksudnya kalau kamu didatangi orang fasik membawa informasi jangan langsung diterima. Karena kalau diterima lalu kamu bersaksi dengan informasi yang dibawa oleh orang fasik itu, kamu bisa antusibu qauman, menuduh orang tanpa ada pengetahuan sebelumnya. Misalnya saksinya bisa berdampak, persaksianmu bisa berdampak terhadap dihukum matinya orang itu, maka kamu termasuk fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kamu alama atas sesuatu fa'altum yang mengerjakan engkau, nadimina adalah orang-orang yang menyesal. Kalau kamu salah, lalu akhirnya orang yang kamu lakukan syahada atasnya, maka kamu akan menjadi orang yang menyesal. Maka jangan gampang-gampang percaya terhadap informasi yang diberikan oleh orang-orang fasik. Hati-hati, boleh jadi kamu bisa membunuh gara-gara itu. Boleh jadi kamu bisa memenjarakan gara-gara itu. Kira-kira begitu. Wa qala jalla thana'uhu. Ini mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang tardawna yang rela engkau minasyuhada'i, dari para saksi. Itu ayat Quran juga. Wa qala azza wa jalla wa ashhidu dhawai adlim minkum, dan persaksikanlah olehmu kepada dua orang adil dari kalian. Fadalla maka menunjukkan Allah Ta'ala bima dengan sesuatu dzakarna yang menyebutkan kami min hadhil ayyi dari ayat-ayat ini, menunjukkan anna khabarul fasiki sesungguhnya hadisnya orang fasik atau khabar informasinya orang fasik sakitun itu gugur, ghairu makbulin lagi tidak diterima. Dalam bahasa Arab atau syarahnya mengatakan sakitun itu maksudnya hadis itu atau khobar itu di bawah dari di bawah derajatnya, berada di bawahnya khobar yang dibawa oleh selain orang fasik. Ya tetap nggak diterima, kira-kira kayak begitu. Wa anna syahadata ghairil adli, dan sesungguhnya persaksian selain orang adil mardudatun itu ditolak.
Sesungguhnya khobarnya orang fasik, informasi tadi khobar ya, hadis tadi yang dibawa oleh orang fasik itu tidak terima. Syahadahnya orang yang tak adil juga ditolak. Wal khobaru adapun khobar bermaksudnya ilqaur riwayah, menyampaikan riwayat. Wa in faraqo sekalipun berbeda maknahu apa esensinya khobar. Makna syahadati kepada esensi dari syahadah. Sekalipun ilqaur riwayah, menyampaikan riwayat, itu esensinya berbeda dengan esensi syahadah fi ba'dil wujuhi di sebagian aspek, faqad yajtami'ani, maka sungguh berkumpul keduanya al khabar wa syahadah fi a'zami ma'aniha pada sebagian besar makna fi a'zami ma'anihima pada sebagian besar makna-makna keduanya. Maksudnya fi ba'dil wujuh antara khabar dan syahadah misalnya berbeda dalam hal hurriyah. Misalnya kalau di dalam hadis itu nggak peduli apakah yang menyampaikan itu orang merdeka atau budak. Atau dzukurah, di dalam al-khabar itu tak peduli apakah yang menyampaikan laki-laki atau perempuan. Sebagaimana disampaikan kemarin, Sayyidah Aisyah termasuk al-mukthiruna fi riwayatil khabar ya. Tetapi kalau di dalam syahadah harus orang merdeka, harus laki-laki, walaupun boleh perempuan di sebagian keadaan. Misalnya juga di dalam syahadah itu dipertimbangkan adat, bilangan, jumlah saksinya. Tetapi di dalam hadis tidak diperhitungkan itu adat ya. Itu perbedaannya. Tetapi sebagian besar dari syahadah dan khobar itu sama. Misalnya harus Islam, harus baligh, harus adil dan seterusnya. Itu sebagian besarnya sama. Karena ada khobarul fasiki, apa khobarnya orang fasik, ghairu makbulin, ialah tidak diterima inda ahlil ilmi, menurut ahli ilmu, maksudnya minal muhaddithin. Kama anna syahadatahu, sebagaimana persaksian orang fasik, mardudatun, itu ditolak inda jami'ihim, menurut jami'i ahlil ilmi. Wadallat, dan menunjukkan as-sunnatu apa sunnah, ala nafyi riwayatil munkar, atas ditiadakannya, dilarangnya, dinafikannya riwayat mungkar minal akhbari, dari hadis-hadis. Menunjukkan apa sunnah, karena widalalatil Qur'ani, sebagaimana penunjukan Al-Quran ala nafi khobaril fasiki, atas menafikan khobarnya orang fasik. Wahuwa, adapun madzukira minas sunnah, al-atharu al-masyhuru, adalah hadis yang masyhur, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Apa berupa hadisnya itu? Man haddatsa anni bihaditsin, barang siapa yang menyampaikan hadis, anni atasku, menyampaikan siapa man anni atas namaku, bihaditsin dengan satu hadis, yuro yang diduga, annahu apa sesungguhnya hadis, kadibun itu bohong, bahwa hadis itu palsu kira-kira atau bohong, fawa maka adapun man ahadul kadzibina, adalah termasuk di antara orang-orang yang bohong. Ada yang baca ahadul kadzibain, salah satu di antara dua orang yang bohong. Bohong artinya begini, kalau orang ikut-ikut nyebar hadis yang sudah diketahui atau diduga kuat bahwa itu bohong, nggak benar hadisnya, maka dia akan terhitung sebagai orang-orang yang juga bohong atas nama Nabi. Orang yang bohong atas nama Nabi bagaimana hukumannya? Ntar lagi ada hukumannya sendiri. Orang yang bohong atas nama Nabi. Haddatsana qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata, qala haddatsana Waqi'un, walaupun enggak ada qalanya, biasa kayak begitu bacanya.
Ini qala haddatsana Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un an Syu'bata anil Hikami anil Hakami an Abdurrahman ibni Abi Layla an Samurata ibni Jundabin. Ada haknya ya. Haknya itu berarti hawwalal muallifu sanadahu. Imam Muslim memindah sanatnya. Tadi sanatnya berhenti di situ, dipindah lagi sanatnya, menyebutkan sanat lain. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah aidan. Qala haddatsana Waqi'un an Syu'bata wa Sufyana an Habibin an Maimun ibn Abi Syabibin anil Mughirah bin Syu'bata qala. Berkata siapa Samurah dan Mughirah ibn Syu'bah, Samurah ibn Jundab mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah, dzalika kepada itu hadis. Maksudnya hadis yang tadi man haddatsa anni bi haditsin yura. Nah, itu sudah dikatakan, benar dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu taghlidil kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Gundarun an Syu'bata wa hawwala al-muallif sanadahu wa haddatsana qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala. Berkata siapa Muhammad ibn al-Muthanna dan Ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibn Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Mansurin an Ri'ayyin an Ribi'i bin Hirashin annahu, bahwa sesungguhnya Ribi'i sami'a mendengar siapa Ribi'i Aliyan radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Ali yakhtubu hale berkhutbah siapa Sayyidina Ali. Qala berkata siapa Sayyidina Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la takdzibu, jangan engkau bohong, alayya atasku, fa innahu, karena sesungguhnya sya'an, domir sya'ni, apa domir sya'an itu gampangnya ya, ada di Al-Kafiyah Asy-Syafiyah itu yang ditulis oleh Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu diringkas dari Kafiyah Asy-Syafiyah itu, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Malik, ahsaminal kafiyatin khulasah kamaktadha ginan bila khososah. Domirus sya'ni itu kata Ibnu Malik, wa mutmarus sya'ni domirun fussira bijumlatin ka innadha zaidun sarah. Domirus sya'ni itu adalah domir yang ditafsirkan oleh jumlah yang terletak setelahnya. Man yakdzib, barang siapa yang bohong, mannya man syartiyah, maka menjazmkan. Man yakdzib, barang siapa yang berbohong, siapa man alayya atas namaku, yalij, maka akan masuk siapa man an-nara ke neraka. Jadi jawabus syarti juga majzum, dibaca jazm ya. Man yakdzib alayya yalijin nara, maka dia akan masuk neraka. Jadi tidak boleh bohong atas nama Nabi. Nah, termasuk bohong atas nama Nabi itu, nanti saja dijelaskan belakangan. Qala wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Ismailu, yakni bermaksud siapa Ismail, yakni bermaksud siapa Zuhair, kepada Ibnu Ulayyah, kepada Ismail Ibnu Ulayyah, an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anas bin Malikin annahu, sesungguhnya Anas, qala berkata siapa Anas, innahu sesungguhnya sya'an, dhamirus sya'ni, la yamna'uni, sungguh mencegah ni kepadaku, lamnya lamut taukid ya, la yamna'uni, lamut taukid itu disebutkan di bait Alfiyah itu, wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida innahu inni la wazar. La yamna'uni, sungguh menjegani kepadaku, an uhadditsakum,
kepada menyampaikan hadis, menyampaikan aku kum kepada muhadithan, kepada hadis kathiron yang banyak, mencegah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, man ta'ammada alayya kadhiban, barang siapa ta'ammada yang menyengaja, siapa man, alayya atas namaku, kadiban akan satu kebohongan, falyatabawwa, maka hendaklah menempati siapa man, menempati maq'adahu akan tempatnya man, minan nari, dari neraka. Jadi barang siapa yang bohong atas nama Nabi, maka dia sudah pesan satu tiket, satu tempat duduk nanti di neraka. Jadi bohong, Nabi nggak ngomong kok bilang qala Rasulullah, maka itu tidak boleh ya. Termasuk bohong dan sudah mendapat atau pesan satu tiket di neraka. Qala wa haddatsana Muhammad bin Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sa'id bin Ubaid qala haddatsana Ali bin Rabi'ah qala, berkata siapa Ali bin Rabi'ah, ataitu datang aku al masjidah, ke masjid, maksudnya masjid Kufah. Di mana kok tahu kalau ini adalah masjid Kufah maksudnya? Wal Mughiratu amirul Kufati, ini buktinya. Adapun Mughirah itu adalah pemimpin di Kufah. Qala, berkata siapa Ali bin Abi Rabi'ah, faqala al-Mughiratu, ini perkataannya. Kemudian berkata siapa Mughirah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, apa sabda Rasulullah, inna kadhiban, sesungguhnya bohong, alayya, atas namaku, laisa, ialah tidak ada, apa kadhib, kakadhibin, adalah sama, setara, serupa dengan bohong, ala ahadin, atas orang lain selainku. Maksudnya siksaan atau dosa bohong atas nama Nabi tidak sama seperti dosa bohong atas nama selain Nabi. Karena ulama mengatakan bahwa bohong atas nama Nabi, menyampaikan sesuatu bahwa itu dari Nabi padahal itu bukan dari Nabi, termasuk min akbaril kabair, termasuk dari dosa-dosa besar yang susah sekali diampuni, tetapi susah sekali, termasuk akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar ya. Tobat harus sungguh-sungguh. Bahkan Abu Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, itu mengatakan bahwa bohong atas nama Nabi yang dilakukan secara sengaja dia tanpa lupa, sengaja, maka itu termasuk sebuah kekafiran, kafir, dan halal darahnya, uri qadamuhu, darahnya boleh ditumpahkan. Nah, itu kata Abu Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abahnya itu juga seorang faqih, ahli fikih, mufassir juga. Jadi anak sama bapak sama-sama kerennya ya. Walaupun dikomentari oleh anaknya, nah kaulnya abah ini nggak benar ini katanya. Yang benar itu apa? Yang benar itu ya kaulnya jumhur, hanya termasuk bagian dari dosa besar, nggak sampai kafir, begitu kata Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qala wa haddatsani Ali ibn Juhr as-Sa'di qala haddatsana Ali ibn Muzhir qala akhbarana Muhammad ibn Qais al-Asadi an Ali ibn Rabi'ah al-Asadi anil Mughirah ibn Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, bimithlihi ay bimithli hadisi Sa'id ibn Ubaidin,
sama hadisnya seperti hadisnya Sa'id bin Ubaid. Walam yadhkur, tetapi tidak menyebutkan siapa Muhammad ibnu Qais, tidak menyebutkan kepada inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Hadisnya sama tetapi tidak menyebutkan inna kadziban, berarti hanya menyebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bagaimana sekarang pertanyaannya sebagaimana yang saya sebutkan di awal, bagaimana kalau salah dalam harokat, baca hadis salah harokatnya? Maka dibahas oleh para ulama, ada satu kitab namanya Tol'atul Anwar, bahwa salah membaca harokat di dalam hadis itu juga termasuk kadzib atas Nabi. Maka kata Ibnu Shalah, nanti bisa dicari ya kebenarannya. Ibnu Shalah mengatakan di dalam, dicari nanti ya di Muqaddimah Ibnu Shalah juz 1 halaman berapa itu enggak tahu juga, lupa saya. Fahakkun ala talibil hadithi ay yata'allama minan nahwi wal lughati ma yatakhallasu bihi min syainil lahni wat tahrif. Seorang yang ingin belajar hadis wajib mempelajari nahwu, wajib mempelajari ilmu lughah, ilmu bahasa, ma yatakhallasu bihi min syainil lahni wat tahrif. Nahwu atau ilmu bahasa yang bisa menyelamatkan dia dari kekeliruan atau dari tahrif. Apa tahrif? Pemalsuan di dalam hadis. Jadi wajib juga belajar nahwu itu biar tidak salah baca hadisnya. Atau dalam bahasa yang lain seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dan itu ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Tadribur Rawi. Dikatakan Imam Nawawi pernah berkata, wa ala talibil hadithi ay yata'allama minan nahwi wal lughah ma yaslamu bihi minal lahni wat tashif. Sama maknanya seperti tadi. Orang yang belajar hadis harus belajar ilmu nahwu, ilmu bahasa. Apakah semua? Ya enggak. Ilmu nahwu, ilmu bahasa yang dibutuhkan agar dia selamat dari keliru dalam membaca hadis atau memalsukan, bisa terjerumus kepada pemalsuan dalam hadis. Maka hukumnya belajar nahwu itu wajib. Maka ya sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Tol'atul Anwar itu, bahwa salah baca harokat hadis itu termasuk dari man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Begitu kira-kira. Cukup ya. Mohon maaf ini agak telat kirim pengajiannya dan agak lelah sesungguhnya. Mohon maaf sekali kalau kurang mendalam bacaannya. Mungkin ada yang keliru, nanti dibetulkan ya. Ini kecapean ini. Mohon maaf sekali kepada teman-teman, dan saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung. Itu grupnya sudah saya buat 2 bagi teman-teman yang tidak punya Telegram, ya mencukupkan di WA juga nggak apa-apa. Di WA grup itu sudah ada 2 grup itu. Yang satu sudah penuh, saya buat lagi. Ya kalau mau share ya share yang grup yang kedua itu, yang ngaji Sahih Muslim 2 itu. Kalau lemahnya grup WA itu, kalau yang baru ikut nggak tahu sama file yang sebelumnya dikirim. Maka kalau Telegram ya bisa dicek, walaupun baru masuk bisa dicek file-file yang sebelumnya ya. Kalau nggak nemu di WA ya bisa dicek di grup yang ada di Telegram itu. Tetapi ada beberapa peserta yang kreatif ngupload hasil pengajian ini ke YouTube. Saya ucapkan terima kasih. Oke, semoga bermanfaat, berkah, bisa istiqomah ngajinya. Boleh didengarkan kapan aja, boleh, terserah. Semoga bermanfaat, istiqomah. Oh ya, yang lupa, ada banyak teman-teman yang
izin kepada saya meminta agar pengajiannya tadi salah satunya diupload di YouTube, ada yang ingin di-share ke grup eh, sebelah, grup yang lain, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Apa yang sudah saya kirim ke grup ngaji Sahih Muslim mau di